Halo Halo adik-adik. adik-adik. Kita akhirnya ketemu lagi nih minggu ini ya. Masih Tuh. inget gak nama Lause? Tiba-tiba di tes gitu. Siap kali anak-anak yang masih inget lah pasti ya. Ketemu lagi sama Lause Jeffrey yang ganteng ini. Siap. Dan Oke, siapa? siap. Lause Vika. Iya, dan Lause Vika gak ada keterangannya ya. Iya, Lause Vika. Iya, Lause Vika aja. Vika aja. Oke. Kalau mau panjangnya nanti aja, nggak usah sekarang. Ya oke, skip. Oke adik-adik, sekarang kita siap-siap nih ya mau sekolah minggu nih. Nah tapi sebelum sekolah minggu, Lause mau kita sama-sama nih nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Kita sama-sama ucapkan syukur sama Tuhan yang sudah menyertai kita sampai hari ini. Ya, kita berikan sikap tubuh yang baik, kita siapkan hati kita, sama-sama nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita katakan sekali lagi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oke adik-adik, sekarang kita ambil sikap doa, kita mau berdoa di hadapan Tuhan, lipat tangan, tutup mata, Lause akan pimpin kita semua dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru ini ya Tuhan. Sekarang kami ingin sekolah minggu lagi, kami ingin memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong pimpin sertai pada sekolah minggu kami hari ini. Tuhan, tolong kami agar kiranya kami dapat fokus kepada Tuhan saja hari ini. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, Lause percaya nih, kita semua pasti sudah percaya sama Tuhan. Lause juga pasti sudah percaya sama Tuhan kan? Iya dong, Lause juga udah percaya kalau Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, Lause. Betul sekali adik-adik. Nah, tapi adik-adik, menurut adik-adik, jangan menurut adik-adik dulu deh. Menurut Lause, Oke. kira-kira cukup gak sih kalau kita cuma percaya sama Tuhan? Kayaknya enggak ya Lause, masa kita cuma percaya terus kita simpan di hati ya. Nah, ketika kita sudah percaya nih, misalnya nih adik-adik, ya kita sudah percaya terus apa? Apalagi yang perlu kita lakukan? Masa kita cuma percaya terus duduk diam? Udah gak ngapa-ngapain lagi? Apa ya? Harusnya gak begitu ya Lause ya? Lause, kayaknya nih ya, harusnya kalau kita udah percaya sama Tuhan, harusnya hidup kita juga berubah gak sih Lause? Ya, betul sekali. Nah, Lause, selain hidup kita yang harusnya berubah, Tuhan juga memanggil kita untuk menjadi saksinya Lause. Tuhan mau kita menjadi saksi bagi namanya Tuhan. Tuhan sudah memanggil kita untuk menjadi orang percaya dan sekarang Tuhan mau memanggil kita untuk menjadi saksi bagi nama Tuhan. Yuk sekarang kita mau nyanyiin lagu ini sama-sama adik-adik. Kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyiin lagu ini sama-sama. Dengar dia panggil nama saya. Dengan gerakan ya adik-adik. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya.
jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Iya. Jadi kalau Tuhan, kita udah tahu nih ya, Tuhan panggil kita jadi saksinya, hidup kita berubah, hidup kita juga bisa mengubahkan hidup orang lain bisa tahu kalau Tuhan adalah Tuhan kita jawab apa? Ya Tuhan. Kita harus selalu siap ya Lause ya. Aku siap jadi saksinya Tuhan. Betul sekali. Nah adik-adik, sekarang nih ya sebentar lagi kita mau sama-sama dengarkan firman Tuhan Lause. Nah tapi sebelumnya Lause mau ajak kita nyanyi satu lagu yang menceritakan tentang ayo kita sama-sama nih dengerin firman Tuhan yang berisikan tentang kasihnya Tuhan kepada kita. Kasihnya Tuhan yang begitu besar, yang selalu ada, yang gak pernah berubah untuk kita. Nah adik-adik tetap berdiri, kita sama-sama katakan L-O-V-E, love. Love yang dari Tuhan. Dengan gerakannya adik-adik. Siap-siap. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look. And see, God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me. It's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look. And see, God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about you, it's about me. It's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. Iya. Nah sekarang adik-adik kita sama-sama boleh duduk, kita siapkan hati kita, siapkan telinga kita dengarkan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan yang berikut ini. Yuk kita dengarkan sama-sama. Halo adik-adik, ketemu kembali minggu ini. Minggu kemarin adik-adik sudah ikut ibadah yang membawakan Pendeta Dedi ya. Tentang apa? Minggu kemarin lahir baru. Minggu ini kita akan belajar firman Tuhan, yaitu apa? Pemberitaan Injil. Ya. Bahannya diambil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Nah, kita akan baca ya. Nah, Lause harap kalian juga membuka Alkitabnya. Lause akan bacakan ayat 16.
dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Ayat 20. "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau belajar akan firman-Mu. Pakai Lause bisa menerangkan dengan baik. Juga anak-anak memiliki hati yang mau belajar dan mempercayai firman ini. Terima kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu yang terbatas dan penuh kelemahan ini boleh menyampaikan firman. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, berapa lama Tuhan Yesus itu memberikan kekuatan kepada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga? Ya, selama 40 hari ya. Nah, selama 40 hari Tuhan Yesus, kalau murid-murid itu beribadah bersama, Tuhan Yesus hadir datang. Ya. Nah, itu membuat mereka semakin yakin bahwa Tuhan yang mereka sembah, yang mereka percayai tidak mati, tetapi sudah hidup kembali. Tapi rupanya ada satu murid Tuhan Yesus yang tidak hadir ketika teman-temannya ibadah. Siapa itu? Thomas, ya. Ceritanya jadi gini, ya. Ketika murid-murid yang lain beribadah, ya, Thomas tidak ikut. Tapi murid-murid yang lain cerita sama Thomas, Thomas, kita udah ketemu sama Tuhan. Tuhan itu nggak mati loh. Thomas bilang, aku nggak percaya. Hah? Kamu nggak percaya? Iya, aku nggak percaya. Kalau dia ditusuk sampai berlobang, mati dia. Iya, mati. Tapi kita udah ketemu. Nggak, aku nggak percaya. Kecuali nanti aku lihat bekas lubangnya. Lubang di tangan sama lubang di perut. Ya. Nah, bukan cuma itu. Aku juga mau jariku aku mau masukin ke dalam lubang bekas paku itu, bekas tombak itu. Nah, ketika mereka sedang berdoa, tiba-tiba Tuhan Yesus sudah hadir di situ. Padahal pintu udah dikunci loh. Thomas, kamu nggak percaya? Nih, bekas lubang, paku dan tombak. Kamu boleh cucukkan jarimu ke dalam lambung saya yang berlubang dan juga bekas paku di tanganku. Thomas langsung nangis, ya. Nah, sejak saat itu Thomas percaya karena dia ketemu langsung dengan Tuhan Yesus. Nah, setelah 40 hari sebelum Tuhan naik ke surga, Tuhan Yesus kasih perintah pada murid-muridnya untuk kumpul bersama-sama di Bukit Galilea. Nah, di ayat yang kita tadi sudah baca, dikatakan bahwa ketika sampai di bukit itu, murid-murid langsung lihat Tuhan Yesus udah ada di situ. Lalu mendekati mereka, ya, memperlihatkan tangannya yang berlubang, ya, lambungnya. Nah, memberi tahu bahwa segala kuasa di bumi dan di sorga sudah diberikan kepada Tuhan. Tuhan katakan juga, nah, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jangan takut. Nah, ajarkan dan beritakan kabar keselamatan ini, ajaran-ajaran yang sudah aku ajarkan kepada kalian, juga kepada orang-orang lain, supaya mereka boleh percaya, ya. Dan juga mereka baptis mereka dan ajarkan mereka melakukan apa yang sudah aku kasih ajaran kepada kalian semua, ya. Itu perintah Tuhan loh. Nah, sebetulnya kalau kita pikir-pikir, seberapa penting sih
Ya, pekerjaan ini, pemberitaan Injil, penting sekali. Kenapa penting? Kenapa? Ya, karena kita bisa tahu Tuhan yang dari sorga aja datang ke dunia ini mau mati untuk kita, ya, untuk umat manusia, ya. Jadi berarti sampai naik di atas kayu salib mati untuk menebus dosa kita. Berarti itu penting dong, ya, adik-adik. Makanya tugas dan pelayanan ini Tuhan minta kita yang melanjutkan, anak-anak yang sudah percaya, ya. Nah, pikir ada 3 hal yang perlu dimiliki orang yang mau menyampaikan Injil kepada orang lain. Apa itu? Satu adalah percaya bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar hidup. Nah, yang kedua, lahir baru dengan disertai perubahan sikap. Ya, dulunya nakal, dulunya suka nyontek, ya. Sekarang berubah, ya. Sekarang nggak nyontek lagi, belajar dengan rajin, ya. Dulunya suka ngelawan orang tua, sekarang udah nurut, ya. Nggak suka marah-marah. Nah, itu akan membuat orang tertarik. Oh, kenapa ya si A itu sekarang jadi baik, ya? Mereka pasti bertanya-tanya. Nah, ketika kita menyampaikan kabar tentang Injil, bahwa kita berubah karena Injil, mereka akan percaya. Gampang sekali percaya. Tentu pastinya bahwa kita harus doakan dulu orang mereka yang akan kita kabarkan, ya. Nah, terus yang ketiga apa? Kita harus mengasihi orang yang akan kita injili itu, ya, yang akan kita sampaikan Injil. Mungkin popo, mungkin orang tua, mungkin adik, mungkin saudara, mungkin teman. Nah, kita mengasihi mereka supaya mereka mau terima Tuhan Yesus dengan cara menerima Tuhan Yesus, ya adik-adik. Nah, sebelum kita akhiri ibadah ini, langsung kita mau minta kita sama-sama ayat hafalan, ya. Apa ayat hafalannya? Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Adik-adik bisa buka, ya. Nanti baca, dihafalin, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan pagi hari ini. Sudah kita belajar bahwa pemberitaan firman, ya, itu dilanjutkan oleh kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Adik-adik, jangan lupa, ya, tetap berdoa untuk saudara-saudara atau teman-teman kita yang akan kita beritakan Injil. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami sudah belajar akan firman-Mu. Biarlah kami semua bisa mengerjakan perintah-Mu, memberitakan Injil kepada saudara-saudara kami maupun teman-teman kami yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Jangan lupa ibadah lagi, ya. Tadi kita udah sama-sama dengerin firman Tuhan, ya Lause, ya. Terus tadi di awal Lause ada sebutkan bahwa kita selain dipanggil menjadi orang percaya, kita juga dipanggil menjadi saksi bagi Tuhan. Nah, betul. Menurut Lause Jeffrey nih, kira-kira gampang gak sih Lause menjadi saksi bagi nama Tuhan itu? Gampang gak ya? Sebenarnya kayak gak juga sih ya Lause ya. Pasti kan kita akan ada tantangan tuh pas jadi saksinya Tuhan. Ya, kayak kita setiap minggu, sekolah minggu gitu ya, terus baca Alkitab, renungan, kita tahu tuh kalau misalkan contohnya kita harus menghormati orang tua, kita harus mengasihi musuh kita, gak boleh nyontek, gak boleh macem-macem deh tuh. Kita tahu tuh semuanya. Tapi kadang ya, kita kan manusia berdosa ya Lause ya. Kita pasti ini gak sih kayak bisa tergoda gitu dan akhirnya ya jatuh dalam dosa deh. Betul sekali Lause. Ya, seperti yang tadi Lause Jeffrey sebutkan bahwa kita ini manusia berdosa, adik-adik, kita ini manusia yang lemah.
Lalu Lause, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi saksi bagi nama Tuhan? Nah, adik-adik, Tuhan meminta kita untuk menjadi saksi bagi nama Tuhan. Tapi Tuhan juga meminta supaya kita jangan lelah untuk menjadi saksi bagi nama Tuhan itu. Kita harus semangat menjadi saksi bagi nama Tuhan itu. Apalagi menjadi saksi bagi nama Tuhan itu bukan cuma sekali adik-adik dalam seumur hidup, tapi sepanjang hidup kita, kita harus menjadi saksi bagi nama Tuhan. Karena untuk itulah kita dipanggil adik-adik. Tapi ada tapinya, Ustaz. Oh, Sekalipun tadi susah ya, banyak tantangan, banyak godaan, mungkin kita bisa jatuh dalam dosa. Terus abis itu juga tadi Vika udah bilang ya, jadi saksi Tuhan tuh bukan cuma sekali loh, tapi seumur hidup. Bayangin kita seumur hidup harus jadi saksinya Tuhan, harus bisa ikut taat perintah sama Tuhan. Tapi ingat, sekalipun susah, sekalipun ada godaan, tetap ada Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Jadi kita pasti bisa, jangan lelah ya Lause. wah, ya betul sekali. Betul sekali yang Lause Jeffrey sebutkan. Nah, sekarang Lause mau ajak kita semua untuk memuji nama Tuhan lagi. Kita mau nyanyiin lagu yang mengatakan bahwa jangan lelah bekerja bersama Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah mengikuti perintahnya Tuhan. Yuk kita nyanyiin lagu ini sama-sama. Jangan lelah. Kita berdiri ya, kita ikutin gerakannya sama-sama. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah yang bergelombang. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ingat ya adik-adik, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kalau kita lagi dapat tantangan, dapat godaan, selalu ingat kalau Tuhan memberikan kekuatan. Jadi jangan lupa untuk minta tolong sama Tuhan. Berikan kita kekuatan, kemampuan untuk terus ikut jalannya. Ya karena sesungguhnya kita nggak bakalan mampu ya Lause ya untuk menjadi saksi bagi nama Tuhan kalau bukan Tuhan yang menolong dan menguatkan kita. Betul banget. Nah adik-adik, gak kerasa nih ya, sekarang udah mau selesai nih sekolah minggunya. Oh iya Lause, waduh. Padahal Lause percaya nih, kita semua masih semangat masih ya. semangat ini ya. Lause untuk Bisa nyanyi 10 album lagi juga bisa kali ya. Sekali, Lause. Ya. Sebenarnya masih pengen sih, tapi ya gak apa-apa lah. Ya sekarang kita siapin hati kita sebelum selesai sekolah minggu, Lause mau ajak kita sama-sama berdoa lagi ya. Kita tetap bangkit berdiri, kita kasih sikap yang terbaik untuk Tuhan, kita mau berdoa sama Tuhan. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sangat bersyukur karena hari ini kami bisa sekolah minggu lagi. Kami bisa memuji nama Tuhan. Kami juga masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk kembali dikuatkan menjadi saksinya Tuhan.
kembali dikuatkan untuk terus mengikut Tuhan, mengikuti perintah-Mu Tuhan. Terima kasih, kiranya Engkau yang berikan kami kekuatan di dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami bisa selalu ingat perintahnya Tuhan, selalu ingat sama apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, dan kami dapat melakukannya, karena Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Sekolah minggu hari ini sudah selesai, kiranya Engkau yang sertai kami sepanjang minggu ke depannya, dan minggu depan kami dapat kembali lagi sekolah minggu beribadah kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Oke adik-adik, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Betul. Adik-adik tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Ya. Kita bertemu lagi minggu depan Betul. ya. Jangan lupa minggu depan tetap sekolah minggu. Tetap semangat sekolah minggu ya adik-adik ya. Ya. Dadah adik-adik. Sampai jumpa. ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Nama Yesus yang menghibur hati.